Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Amalia, NIM 2003199 dari kelas D Program Studi D3 RMIK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 jaringan komputer, dosen Paruslan Agus Salim. Yang pertama, jelaskan prosesor pada komputer. Central Processing Unit atau CPU atau yang dikenal dengan prosesor adalah sirkuit logika yang merespon dan memproses instruksi dasar yang menggerakkan komputer. Sebagian besar instruksi komputer akan diterjemahkan oleh CPU karena pemroses ini memiliki chip sirkuit terintegrasi yang sangat penting pada komputer. Sejarah prosesor dimulai dengan dikembangkannya sebuah benda elektronik yang membutuhkan ruang besar untuk menjalankan seluruh komponen komputer dalam sistem kerjanya. Komponen komputer ini pertama kali mulai dikembangkan ketika Conard mulai mengembangkan komputer Z1 pada tahun 1936. Kemudian di Harvard pada tahun 1944, Howard Alkett dan Grace Hopper mengembangkan Mark I komputer. Hingga akhirnya pada tahun 1946, komputer ENIAC 1 dibuat oleh John Presper dan John Wee dengan 20.000 tabung elektronik yang memenuhi suatu ruangan. Konsep prosesor kemudian dikembangkan kembali hingga tahun 1958 di Bell Labs, Amerika Serikat oleh Jack Kilby dan Robert Noyce. Dari sinilah rangkaian terintegrasi atau chip muncul. Setelah itu, dunia komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fungsi utama prosesor adalah untuk mengoperasikan data input, kemudian akan menghasilkan pengeluaran berupa output data. Fungsi lainnya yaitu memproses data, menjaga performa dari sebuah komputer, mengintegrasikan komponen, mencegah terjadi overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer, dan mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Komponen prosesor yang pertama, control unit, yang kedua, arithmetic logical unit, yang ketiga, register unit. Yang kedua, jelaskan random access memory, sejarah RAM. Random access memory adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. RAM merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga data tetap dapat diakses. Jika komputer dimatikan, maka RAM tidak dapat diakses dan data yang ada di dalam RAM akan hilang. RAM sangat mempengaruhi kinerja komputer karena operasinya berkaitan dengan jumlah memori yang terkandung dalam program yang dijalankan. Jika memori yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi dan program kurang memenuhi, maka akan menghasilkan kinerja yang lambat. Sejarah RAM. RAM pertama kali muncul pada tahun 1947 yang dirancang dalam bentuk praktis dengan bentuk tabung Williams. Ini merupakan memori akses acak pertama yang menyimpan data dalam bintik-bintik bermuatan listrik di muka tabung CRT. Dari sini bentuk RAM mulai dikembangkan menjadi memori inti magnetik pada tahun 1947 sampai 1970-an. Perkembangan RAM mulai canggih, seperti yang dikenal saat ini. Memori solid state sudah ditemukan pada tahun 1968 oleh Robert Dennard. Kemudian RAM dikenal secara khusus sebagai memori akses acak dinamis yang dikembangkan oleh perusahaan semikonduktor seperti Intel. Fungsi RAM, yang pertama media penyimpanan sementara, yang kedua membantu kinerja prosesor, yang ketiga untuk mempercepat akses komputer, memuat aplikasi, serta bekerja dari satu program ke program yang lain. Jenis-jenis RAM, yang pertama static RAM, yang kedua dynamic RAM, yang ketiga synchronous dynamic RAM, yang keempat single data rate SDRAM, dan yang kelima extended data output, dan yang keenam flash memory atau flash RAM. Cara kerja RAM. Perintah ditampung di perangkat prosesor. RAM sebagai penyedia data membantu prosesor, kemudian RAM akan langsung terhubung kepada perangkat CPU. CPU memproses dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor, lalu instruksi dan data ini disimpan sementara di dalam RAM. Jelaskan tentang ROM. ROM adalah suatu perangkat keras pada komputer atau PC yang berupa chip, memori, semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. ROM ini mempunyai sifat permanen yang artinya program atau data yang disimpan dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Pada umumnya, ROM berfungsi untuk menyimpan firmware dan di komputer untuk menyimpan BIOS. Dalam BIOS, ROM dapat langsung mengeksekusi secara tepat tanpa menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lainnya terlebih dahulu, berbeda dengan penyimpanan lain. Meskipun memori ROM hanya dapat dibaca, tetapi data pada memori dapat ditulis ulang. Jenis-jenis ROM. Yang pertama max ROM, yang kedua PROM, yang ketiga EPROM, yang keempat EEPROM. Yang keempat, jelaskan tentang hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras sebagai pendukung dari komputer yang di dalamnya berisikan ruang untuk penyimpanan data dan output dari proses data yang dijalankan oleh komputer dan manusia. Hard disk bersifat
volatile memory, yaitu jenis ini tidak akan hilang walaupun perangkat itu sudah dimatikan. Hard disk awal mula dipertemukan oleh IBM di tahun 1956, di mana ketika ini merupakan sebuah standar penyimpanan dalam pemakaian komputer umum di tahun 1960-an. Sampai sekarang, perangkat hard disk masih merupakan sebuah komponen yang sangat dominan dalam menyimpan di komputer atau untuk server. Fungsi hard disk menyimpan file dalam bermacam format sebagai space penyimpan data, menyimpan data bagi aplikasi dan software, sarana backup, dan menyimpan data dari operasi sistem. Jenis-jenis hard disk ada ATA atau EIDE, yang kedua RAID, yang ketiga SATA, yang keempat SCSI. 5. Jelaskan tentang monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputernya takkan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Fungsi monitor. Monitor berfungsi dan berperan untuk menampilkan semua data hasil proses, baik itu teks, gambar, atau video yang berasal dari hasil proses. Semua monitor memiliki resolusi yang berbeda-beda dalam menampilkan gambar yang dihasilkan dari perangkat proses. Misalnya, sebuah layar monitor 17 inci memiliki resolusi 1224x768. Jenis-jenis monitor. Yang pertama CRT, yang kedua LCD, yang ketiga LED, dan yang keempat monitor plasma. Yang keenam, jelaskan tentang video graphic adapter atau VGA. VGA adalah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar VGA sudah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, VGA masih diimplementasikan pada pocket PC. Kartu VGA berguna untuk menerjemahkan keluaran komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain permainan video, diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Selain itu, VGA juga dapat mengacu kepada konektor VGA 15 pin yang masih digunakan secara luas untuk mengantarkan sinyal video analog ke monitor. Standar VGA secara resmi digantikan oleh standar XGA dari IBM. Fungsi FGA. Fungsi FGA adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kartu FGA berguna untuk menerjemahkan output komputer ke monitor, untuk menggambar atau desain grafis, ataupun untuk bermain game. Jenis-jenis VGA yang pertama ada kartu VGA ISA, kartu VGA EISA, kartu VGA PCI, kartu VGA AGP, dan kartu VGA PCI Express. Merek VGA ada Asus, MSI, Gigabyte, FGA, Zotac, PNY, Zapir, XPS, Palit, dan ASRock. Jelaskan keterkaitan poin 1-6. CPU adalah salah satu hardware atau perangkat keras suatu komputer. CPU sebagai pusat aktivitas dari suatu komputer, sering disebut otak dari komputer. Komputer tanpa CPU tentu tidak akan beroperasi. CPU menerima data dari perangkat. Lalu, CPU akan mengambil informasi dari memori dan akan mengkalkulasi dan memprosesnya. Setelah itu, CPU akan mengirimkan perintah dan instruksi pada perangkat lain di komputer. RAM merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang menyimpan program-program aplikasi sistem operasi dan data atau proses-proses yang sedang berjalan terus sehingga mereka dapat dengan cepat sampai ke proses komputer. ROM merupakan sebuah program ketika menghidupkan sebuah sistem komputer mikro. RAM secara otomatis menyiapkan sistem komputer untuk digunakan dan menghasilkan tampilan layar prop awal. Hard disk merupakan penyimpanan permanen dalam komputer. Hard disk dapat digunakan sebagai tempat menyimpan data-data dan tidak akan hilang setelah komputer dimatikan dan dinyalakan kembali. Sedangkan VGA card dan monitor memiliki hubungan yang cukup penting. VGA card memiliki fungsi utama mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer yang nantinya akan ditampilkan di layar monitor. Semakin tinggi kapasitas yang dimiliki VGA card, maka semakin bagus pula tampilan yang di layar monitor. Yang kedelapan, kenapa kalau diklik disk PC langsung muncul C, D, E bukan mulai dari AB? Komputer awalnya tidak memiliki tempat penyimpanan dengan kapasitas yang besar. Hard disk baru menjadi standar pada sebuah komputer mulai tahun 1980. Sebelum adanya hard disk, floppy disk merupakan tempat penyimpanan yang digunakan oleh para pengguna komputer. Bahkan, floppy disk menjadi perangkat penyimpanan utama yang telah digunakan sejak hadirnya di tahun 1960. Waktu itu, floppy disk tersedia dalam dua ukuran 5/4 dan 3/2. Sedangkan dua drive yang digunakan diberi label disk lokal A dan disk lokal B. Jadi sebelum muncul hard disk sebagai tempat penyimpanan utama yang menggunakan drive C, drive A, dan B telah digunakan untuk kedua ukuran floppy disk yang digunakan sebagai perangkat penyimpanan kala itu. Oleh karena itu,
saat ini Providix sudah tidak digunakan lagi, maka kita tidak melihat lagi adanya local disk A dan local disk B di sistem operasi Windows. Namun, penggunaan komputer masih bisa menggunakan label A dan B sebagai awal drive melalui menu disk management option yang tersedia di Windows. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.